hingga Bapak Kepala Sekolah kami bisa memimpin briefing kami ini dengan kekuatan yang senantiasa datangnya daripada Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami, sehingga hadirlah Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami memulai briefing kami ini sampai berakhirnya nanti. Dan juga Tuhan kami mohon kepada guru-guru semua supaya ambil bagian di dalam briefing ini, sehingga apa nanti yang kami sampaikan bisa kami pahami dan mengerti semua dan dapat kami aplikasikan di dalam kegiatan kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Bapak, walaupun kami belum begitu panjang beraktivitas, kami sudah membuat kesalahan yang tidak seturut dengan kehendak Bapa, kami mohon pengudusan. Inilah kami keluarga besar SMA Negeri 1 Kabanjahe datang ke hadirat Tuhan di dalam memulai briefing kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kehadirat Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Pak. Yang berikut kita akan mendengarkan bersama-sama arahan ataupun pesan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Pak JT. Bapak dan Ibu seluruhnya selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada pagi hari ini kita masih diberi waktu, kesempatan, dan kesehatan sehingga kita bisa melakukan rapat dalam rangka evaluasi pembelajaran yang sebelumnya jarang kita lakukan di pagi-pagi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang Bapak dan Ibu ketahui, beberapa hari yang lalu, pas pada hari Sabtu, di SMA Negeri 1 Kabanjahe dilakukan rapat kerja bersama Bapak Sekretaris Dinas Provinsi Sumatera Utara dan juga diikuti oleh Kepala Sekolah se-Kabupaten Karo dan juga Bapak dan Ibu Guru Agama Islam dan Guru Bahasa Inggris. Pada saat itu kami mewakili Bapak dan Ibu telah memaparkan yang namanya takvin, ketetapan kinerja kepala sekolah bersama guru bahasa Inggris dan guru agama Islam. Ada beberapa hal yang mau kita sikapi dari hasil rapat kerja tersebut yang mungkin akan kita bicarakan pada saat kita briefing pagi ini. Di antaranya, Bapak dan Ibu, setiap hari Senin, maka seharusnya selayaknya guru dan pegawai SMA Negeri 1 Kabanjahe itu melakukan upacara bendera. Tetapi karena situasi saat ini pandemi COVID dan juga dilarang untuk berkumpul rame-rame, maka kata Bapak Sekretaris Dinas bisa diganti dengan melakukan briefing setiap pagi menggunakan jam upacara. Dan kalau boleh diusahakan minimal 1 kali dalam sebulan kita akan lakukan upacara secara live. Nanti Bapak dan Ibu yang hadir di sekolah pada awal hari Senin, kita yang upacara, Bapak dan Ibu guru yang lain akan melakukan upacara dari rumah, sama halnya seperti yang kita lakukan waktu MPLS ataupun waktu Natal. Nah, itu yang pertama. Kemudian diwajibkan juga sebenarnya melakukan senam pagi minimal 1 kali seminggu. Itu adalah merupakan MOU kita dengan dinas provinsi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu beberapa di antaranya. Kemudian yang berikutnya masalah jam kerja, terutama tata usaha. Bapak dan Ibu masih dengar? Dengar Pak. Oh, masih dengar ya. Nah, kami teruskan. Pak. Nah, sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang mau kita bicarakan untuk mencapai tapkin yang sudah kita MOU-kan dengan Sekretaris Dinas. Yang pertama, hari ini kita akan evaluasi pembelajaran daring.
evaluasi pembelajaran daring. Kita akan kembali ke komitmen awal kita dulu, di mana di awal kita sudah sepakati, Bapak dan Ibu, termasuk dengan rapat orang tua di awal tahun ajaran dulu, maka pembelajaran secara daring di SMA Negeri 1 Kabanjahe itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama 50% kita sepakati sekaligus tugas mandiri. Nah, format tugas mandiri yang kita harapkan sesuai dengan kesepakatan kita dengan orang tua, maka pemberian bahan ajar dalam bentuk interaktif oleh guru SMA Negeri 1 Kabanjahe. Jadi sekalipun dia tugas mandiri, maka materi ajar yang diberikan itu dalam bentuk interaktif. Bapak dan Ibu dulu sepakat kita dalam bentuk video yang mengajar gurunya. Kemudian yang kedua boleh juga dalam bentuk PowerPoint. Tapi yang jelas yang nampil itu juga gurunya. Nah, itu kalau dulu kita sepakati. Kemudian tugas juga, Bapak dan Ibu, tugas diusahakan sesuai dengan situasi sekarang, maka tugas yang bersifat mandiri itu tidak memberatkan anak. Kami yakin Bapak dan Ibu percaya bahwa kita tidak memberikan tugas banyak pun bisa jadi mendapatkan hasil yang maksimal. Kita berikan tugas 1 atau 2, tapi tugas itu menantang dan membuat anak-anak bisa merangkum materi pembelajaran yang kita sajikan di dalam tugas mandiri itu. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, masalah link absen. Setiap hari saya cek Bapak dan Ibu. Salah satu fungsi link absen itu adalah untuk melihat keaktifan siswa. Nilai sikap sebenarnya salah satu bisa dilihat dari link absen. Kami harapkan link absen yang Bapak dan Ibu buat itu bisa diakses oleh semua orang. Bisa diakses oleh semua orang, terutama dinas pendidikan kita. Karena sebagian Bapak dan Ibu link absen yang Bapak dan Ibu berikan itu, kalau kami buka dia minta akses. Artinya Bapak dan Ibu harus izinkan, kan gitu. Kecuali kalau Bapak dan Ibu misalkan sudah mengundang saya sebagai tim pengajar di dalam Google Classroom, itu bisa jadi. Seperti yang dilakukan oleh Pak AGS. Kalau Pak AGS itu sering saya lihat kelasnya. Jadi kalau tugas diserahkannya sama 34 siswa, kemudian siswa itu baru menyerahkan 28, 6 orang lagi yang belum, saya peringati siswanya. Nah, kemudian begitu juga dengan gurunya. Bapak dan Ibu kalau sudah mengundang saya bisa lihat. Kalau tugas sudah diserahkan anak-anak, kemudian Bapak dan Ibu guru belum memeriksa, saya juga bisa lihat berapa tugas yang Bapak dan Ibu sudah periksa. Harapan kami, Bapak dan Ibu, kalau yang namanya pembelajaran daring, maka tugas pun dalam bentuk daring. Tidak seperti sekarang anak-anak rame-rame datang ke sekolah mengantar tugas. Harapan kita ke depan, kita makin tertib. Kalau ada Bapak dan Ibu yang menyuruh anak ke sekolah, maka harapan kami Bapak dan Ibu minimal melapor kepada kesiswaan. Supaya kesiswaan itu bisa mempertanggungjawabkan, kan gitu. Apalagi sekarang masalah penentuan jurusan untuk senam paten. Bapak dan Ibu, saya 5:30 di sini, saya lihat anak-anak masih ada 70 orang di lab komputer itu. Nah, kalau seandainya itu tanpa sepengetahuan sekolah, kemudian sebagian juga Bapak dan Ibu menyuruh anak mengantar tugas dan mengambil tugas, mengambil buku, maka tentunya suasana di sekolah tidak terkendali. Mungkin Bapak dan Ibu perlu ketahui sedikit, yang namanya PLT Kepala Dinas kita dan Sekdis kita, sering sekali datang ke sekolah di luar jam kerja. Di luar jam kerja. Nanti bisa Bapak dan Ibu saya share. Makanya minimal Bapak dan Ibu harus kenal wajahnya, kenal fotonya. Jangan sampai nanti dia datang, seperti baru-baru ini dia datang, dia bilang bahwa sekolah itu tidak disiplin dikarenakan gurunya katanya tidak sopan, tidak menegur, tidak menyapa, dan tidak mengenal. Jadi minimal Bapak dan Ibu yang namanya pejabat tinggi di dinas pendidikan itu, minimal kepala dinas, sekretaris, kabid, yang namanya mereka pimpinan kita. Minimal seharusnya kita paling tidak kenal wajah. Seperti kita mengenal halnya dengan Jokowi, Ma'ruf Amin, sekalipun memang kita tidak pernah bertemu. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu, masalah evaluasi pembelajaran daring.
Nah, kemudian tentunya kita tidak sama semua kemampuan kita. Mungkin yang namanya kita sudah agak tua, terjadi PDI, penurunan daya ingat. Bisa jadi dikarenakan libur apa yang sudah kita pelajari dulu, bisa jadi sudah lupa. Mengharapkan, menghimbau kepada Bapak dan Ibu guru agar hadir di sekolah berdasarkan MBMP 1 jadwal mengajar. Di luar jadwal mengajar, Bapak dan Ibu. Itu yang harus kita lakukan yang pertama. Apa yang kita lakukan di sana, mungkin di sanalah Bapak dan Ibu akan dilatih ulang untuk menyepakati yang sudah kita sepakati. Kemudian di sana juga kita bicarakan masalah bagaimana format senam pagi dan juga bagaimana format upacara. Maka kami akan membimbing Bapak dan Ibu atau memberikan arahan di luar jam itu. Dan dianggaplah itu merupakan MGMP 1 kali di dalam 1 minggu. Karena sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, kalau COVID ini beda-beda Bapak dan Ibu. Kalau sekolah lain saya lihat banyak masih menggunakan roster lama. Jadi kalau 5 hari selama ini masuk, dia tetap 5 hari, kan gitu. Walaupun mereka kebetulan juga sebagian masih work from home. Nah, itu yang pertama, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua yang mau kita bicarakan masalah ujian sekolah. Sebagaimana yang Bapak dan Ibu mungkin sudah baca, bahwa tahun ini tidak ada ujian yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk yang namanya UN. Dan ujian naik kelas dan ujian lulus-lulusan itu diserahkan ke pihak sekolah. Tentunya orientasi kita akan kembali ke kalender pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi yang mau kita rancang itu, Bapak dan Ibu, tentunya ada yang namanya ujian semester dan ujian sekolah. Ujian sekolah dilaksanakan tanggal 22 sampai 27 Maret bagi kelas 12 sesuai dengan kalender pendidikan. Nah, kemudian masalah ujian semester, bagaimana bentuk format soalnya, berapa soalnya, ini akan kami berikan penjelasan sama Bapak dan Ibu lebih lanjut nanti di jadwal MGMP Bapak dan Ibu yang kami harapkan 1 hari di luar jadwal mengajar. Nanti Bapak dan Ibu sepakati dengan MGMP-nya, kemudian dilaporkan dengan Pak JT. Nah, itu yang kedua masalah ujian, nanti kita akan sahuti bersama. Kemudian program sekolah dalam hal pemberian paket, Bapak dan Ibu, kita rencanakan dulu Januari, Februari, Maret. Tetapi karena data dari siswa, kemudian dengan Telkom juga bermasalah di Januari, maka paket itu hanya kita berikan. Mana tahu nanti ada siswa kita yang menanya. Kita akan berikan di awal Februari dan di awal Maret. Kemudian pemerintah juga sudah merancang dan bakal menyediakan paket untuk pembelajaran seperti yang dulu, itu di bulan Maret, April, Mei. Itu artinya bahwa pemerintah masih mengira bahwa COVID pasti sampai habis tahun ajaran ini. Bapak dan Ibu, kalau benar-benar sampai naik kelas kita tetap tidak tatap muka, itu artinya kan 1 tahun benar dengan kelas 10 kita tidak pernah belajar bersama, gitu. Nah, mungkin banyak kendala yang kita hadapi di lapangan. Jangankan anaknya yang bosan pembelajaran daring, jangan-jangan gurunya pun sudah mulai jenuh, sudah mulai tak menarik. Bapak dan Ibu percaya atau tidak, bahan Bapak dan Ibu yang share di linknya absen, saya cek Bapak dan Ibu berikan apa, dalam bentuk video, dalam bentuk buku, banyak sekarang belakangan ini saya lihat Bapak dan Ibu berikan dia hanya dalam bentuk petunjuk. Buka halaman sekian, kerjakan. Itu tugas. Dan kemudian ada juga yang membuat bahan ajar pun hanya memotret atau memoto buku. Itu melanggar kesepakatan kita di awal dulu. Sudah. Dan yang lucunya, mungkin ini ada Francisca. Saya sudah pernah baca yang dikirim Francisca itu. Masalah distribusi poison. Saya sendiri bacanya, saya guru matematik. Saya pikirkan anaknya juga, nggak ada contoh, nggak ada di sana. Cuma ada tampilan selembar kertas. Nah, nggak usah siswanya, gurunya, saya orang matematik, nggak ngerti saya. Nah, jadi kalau anak-anak kita itu sudah mulai turun semangatnya, turun motivasinya, malas dia hadir, Bapak dan Ibu lihat meme-meme yang ada di video-video yang di layar itu, pembelajaran daring.
anak itu yang belajar itu dibuatnya fotonya mirip dengan yang ditampilkannya di depan layar itu, seolah-olah anak itu yang belajar, padahal anak itu tidur. Rupanya gurunya juga sama, gurunya pun nampil di layar itu, rupanya gurunya tidur juga. Bapak dan Ibu kalau sudah pernah lihat, itu salah satu contoh sindiran. Ya. Jadi, tapi kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga, pikiran yang kita miliki, hanya memang sebegitu kemampuan kita menyaji dengan ikhlas, ya hasil ya terserah kan gitu. Tapi yang kami rasakan, kita pun sebagai guru, termasuk mungkin kepala sekolah, manajemen, COVID ini menurunkan semangat dan motivasi kita untuk melayani anak. Jadi harapan kami ke depan itu tidak akan terjadi lagi. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mau kita sepakati, Bapak dan Ibu. Setelah saya setahun di sini, maka ada beberapa hal yang mau kita sepakati. Contohnya, semua nilai raport ke depan itu akan di-print oleh operator di sekolah. Sudah akan di-print oleh operator di sekolah. Kemudian kertas raport diusahakan yang berlogo, tidak sembarangan. SMA 1 itu adalah SMA favorit, barometernya Tanah Karo. Jadi tampilan raportnya. Kemudian Bapak dan Ibu, nanti ke depan semua raport akan dibagikan dalam bentuk album, tidak dalam bentuk tas kresek ataupun tas plastik. Nanti kalau Bapak dan Ibu alasan berat, gimana caranya, itulah kita siasati. Kalau raport kami di sekolah kami yang lama malah lebih tebal, raport sampulnya lebih cantik, kertasnya lebih tebal, bisa jadi memang satu kotak besar. Itu bagaimana mensiasatinya. Tapi kalau kami mau, orang tua itu terima raport, dia tampilannya yang dibawanya bukan tas plastik biasa, kan gitu. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu, diharapkan sesuai dengan anjuran atasan kita, maka memang sekarang dilarang yang namanya mengutip apapun itu tanpa sepengetahuan orang tua dan tanpa sepengetahuan atasan. Jadi sangat kami harapkan Bapak dan Ibu tidak ada kutipan apapun dari murid tanpa izin orang tua. Kita sepakati. Nah, kalau kita merasa perlu, contoh, kita real saja. Sudah, kalau dulu ada misalnya wali kelas 12, kemudian ada terima kasih dari siswa dikutip, tahun ini tidak kita kutip lagi. Berarti tidak kita dapat lagi ya, boleh dapat. Caranya mungkin kerjasama dengan pembina OSIS atau kerjasama dengan kelas, tapi tidak dalam bentuk pada saat yang mau kita apa itu kita minta. Nah, termasuk uang foto juga. Uang foto pun kami sudah buat. Untuk kelas 12, kita sudah anggarkan yang namanya foto untuk kelas 12. Nah, kemudian sehubungan dengan situasi yang sulit, Bapak dan Ibu, yang dulunya di semester ganjil uang OSIS siswa kita 13.000 per bulan, setelah kita taksasi, kita hitung banyak kegiatan yang nggak bisa kita laksanakan, maka sekarang uang OSIS, mana tahu nanti orang tua juga nanya sama Bapak dan Ibu, kita sudah turunkan tinggal 7.000 per bulan. Nah, jadi mungkin itu beberapa yang mau kami sampaikan pada briefing kita di hari pertama ini. Ada sedikit yang mau kami tambahkan. Tadi sebelum rapat dimulai, ada ibu yang bertanya. Saya jawab aja langsung. Sudah, bagaimana cara kita mengatasi masalah anak kelas 12 IPS 4 atau IPS berapa tadi? Enggak masalah, semuanya sama saja. Yang belakangan ini memang sudah jarang mengikuti pembelajaran daring. Kurasa ada Ibu Indonesia di sini. Jadi kalau menurut kami, salah satu langkah yang bisa kita lakukan, Bapak dan Ibu, khusus untuk anak yang bermasalah daring, Bapak dan Ibu, kita buatkan surat panggilan dari sekolah. Nah, kita panggil mereka, mungkin 10 sampai 20 orang, di hari yang kita sepakati. Nanti di sana kita akan berikan pengarahan, seperti yang dilakukan oleh Ibu Indonesia sekaligus sebagai wali kelas, dan juga BP ikut juga Pak KKS sekaligus saya lihat di dalam. Jadi sama-sama kita memberikan arahan, nasihat. Karena ini kalau kelas 12 Bapak dan Ibu sudah sedikit berbeda dengan kelas 10 dan kelas 11. Kalau kelas 10 sekali yang dipanggil mereka, kalau nggak salah 10 sosial. Sudah, saya pesankan sama anak-anak, ini merupakan panggilan pertama. Kalau setelah dipanggil pertama ini, anak-anak kami juga tidak aktif di dalam pembelajaran daring. Setelah kita tahu apa permasalahan anak itu, maka kami katakan, sekali lagi akan datang surat panggilan, dan saya akan cek dalam bentuk materi, saya panggil orang tamu. Jadi itu yang bisa kita lakukan, tapi itu baiknya menurut saya kelas 10 dan kelas 11. Kalau untuk anak kelas 12, melihat situasi mereka juga sudah masuk dalam daftar DNS tahapan namanya untuk ujian itu, kita akan memang berikan sedikit kelonggaran, tetapi tidak berarti kita biarkan mereka melakukan hal yang melanggar aturan, kan gitu.
Jadi nanti melaporlah guru bidang studinya itu sama wali kelasnya, kemudian wali kelasnya coba panggil siswanya. Panggil siswanya, nanti minta termasuk saya, wali kelas, BP, kita akan rame-ramekan untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan kita akan buat semacam catatan, Bapak dan Ibu. Setelah kita lakukan itu, namanya kalau kita memberikan evaluasi sama anak, jangan pernah evaluasi itu kita biarkan. Apa yang kita sepakati di situ, kita cek. Kalau kita bilang kau harus masuk, ternyata dia nggak masuk, jangan sampai kita biarkan. Kalau Ibu Nesya nggak ada laporan sama saya sampai hari ini, berarti menurut saya, ya apa yang kami sepakati dulu, itu mungkin sudah dijalankan. Jangan sampai kita ngomong begini, tahu-taunya dia lakukan, kita diam aja. Kalau seperti itu kita lakukan, maka kita kapanpun tak pernah berhasil membimbing dan mendidik anak. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu beberapa agenda rapat kita pada pagi hari ini. Mungkin dikarenakan waktu juga tidak begitu banyak. Sebenarnya waktu kita hanya sebatas waktu upacara. Nanti bagaimana format kita ke depan, tetapi ini akan kita lakukan setiap hari Senin. Saya sudah berjanji dengan Pak Sekretaris Dinas SMA Negeri 1 siap menjadi contoh di Kabupaten Karo, termasuk melakukan upacara secara live streaming, kalau tidak upacara melakukan briefing, kemudian melakukan senam 1 kali seminggu. Nah, minimal nanti kita yang datang yang senam, tapi dilatih dulu sama PMK, mungkin 1 bulan ini kita belum senam. Kita akan diajari dulu mana senamnya. Nah, setelah itu nanti mungkin kita akan senam di sekolah, khusus guru yang hadir hari Jumat. Kemudian sekali sebulan, kita akan juga buat sebagai laporan, kita akan senam pagi secara live streaming. Karena ada sekolah, Bapak dan Ibu sebagai rujukan di Medan, SMA Negeri 19, kepala sekolahnya Ibu Renata Nasution, tapkinnya itu hampir semua terisi. Kalau saya nggak saya isi, Bapak dan Ibu. Yang namanya senam nggak saya isi, yang namanya kehadiran di nggak saya isi. Karena minimal hadir di komputer juga ada. Makanya setelah ini nanti kita akan bicarakan dengan Pak Ipe. Saya mau rencana cari orang yang bisa mengajari kita menggunakan yang namanya lab virtual. Lab virtual. Supaya sekalipun kita tidak hadir di fisika, kimia, biologi, dan komputer, tapi dari rumah kita bisa lakukan. Nah, jadi mungkin itu untuk sementara yang bisa kami berikan pada kesempatan ini. Besar harapan kami, Bapak dan Ibu, mari kita bekerja sama supaya SMA Negeri 1, sekolah yang kita cintai ini, bisa tetap menjadi barometer. Dan bagaimana juga kita harus menyikapi 1 tahun anak kelas 12 tidak bertemu dengan kita di sekolah. Tahun ini kita ada 210 kita yang lulus. Jangan karena COVID tahun ini, ya kalau sumpah 100 cuma yang lulus, itulah kita. Nah, itu yang bisa kami tambahkan. Karena tahu ada hal-hal yang maafkan saya sebagai kepala sekolah, kita saling mengisi dan saling belajar bersama ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu peserta briefing. Bapak Kepala Sekolah telah panjang lebar bagaimana bercerita tentang tapkin, sekaligus bagaimana keadaan daripada sekolah kita. Juga dilanjutkan dengan beberapa kesepakatan yang harus kita lakukan untuk nanti pada saat penerimaan rapor daripada anak kita. Namun demikian, mana tahu ada beberapa hal mungkin yang Bapak Ibu anggap ingin memberikan saran ataupun tanggapan. Pada kesempatan ini kami beri waktu tidak terlalu lama, Bapak Ibu. Kami persilakan. Ya, kami persilakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Izin Pak. Saya dulu Bu, atau Ibu dulu? SM. Ya. Ibu AF siapa dulu nih? Ibu SM lah. Ibu SM, silakan Ibu SM. Tadi kan Bapak Kepala Sekolah menghimbau agar semua kita mengisi absen daring dari siswa ya Pak ya? Ya Bu. Nah, saya kan masuk hari Rabu Pak. Saya masuk hari Rabu, kemudian
kadang-kadang saya belum isi jumlah siswa yang hadir karena saya menunggu sampai hari Minggu biasanya seperti itu Pak, supaya ada pun yang terlambat gitu udah tidak ketinggalan gitu. Itu bagaimana kira-kira itu Pak? Dan kemudian apakah harus absen siswa itu dari Google Form gitu? Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ibu Aif, silakan Ibu Aif. Izin bertanya Pak, tadi Bapak Kepala Sekolah mengatakan kalau mau mengumpulkan tugas ke sekolah, artinya mengumpulkan anak di sekolah, berarti harus izin dulu dengan kesiswaan. Apakah saya kurang update atau gimana? Saya belum tahu siapa warga kesiswaan Pak. Terima kasih. Itu saja Bu. Ya Pak. Itu saja langsung. Kesiswaan sekarang ini adalah Bapak IP. Lalu itu kira-kira Bapak Kepala Sekolah dari ada pertanyaan daripada Ibu SM, apakah tentang pengisian absen itu haruskah pada hari itu atau bagaimana? Kami persilakan Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Kalau masalah absen Bapak dan Ibu, kenapa kita harus buat lewat Google Form? Supaya satu mudah untuk dilihat. Kalau Bapak dan Ibu buat absen katakan di Telegram atau di WA atau di mana saja, bagaimana kami pihak sekolah bisa melihat apakah siswa aktif atau tidak, jam berapa siswa itu masuk atau tidak, itu tentu nggak bisa dilihat. Dan salah satu fungsi kepala sekolah yang diaturkan oleh atasan, maka kepala sekolah itu harus bisa melihat setiap aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa selama pembelajaran daring. Nah, kemudian Ibu itu tadi masuk hari Rabu, kemudian kadang dia menunggu sampai hari Minggu, maka katanya tidak isi. Nah, pesan kami untuk kebaikan administrasi kita, maka yang namanya kalau masuk hari Rabu jam 7.30 misalkan sampai jam 9, maka absen dilakukan pada saat itu. Nah, artinya boleh kasih kelonggaran sama anak, tapi tidak terlalu berlebihan. Kalau tugas oke lah, tapi kalau absen saja dia nggak mau, paketnya sudah kita beri. Berarti kita sudah terlalu memanjakan anak. Sementara anak COVID pun beban masa depannya itu perjuangannya tidak ada nanti. Ini masa depan COVID, ini harus kalau COVID sampai di sini. Walaupun memang pemerintah menganjurkan bahwa memang kita mengajar menggunakan kurikulumnya COVID, kan gitu. Jadi harapan kami Bapak dan Ibu, semua dilakukan pada saat pembelajaran. Harapan kami juga Bapak dan Ibu, kalau kadang saya lihat materi yang Bapak dan Ibu berikan nggak ada, hanya pemberian tugas. Di dalam pemberian tugas itu pun kami harapkan Bapak dan Ibu juga aktif. Bapak dan Ibu juga kontrol siapa yang sudah mengerjakan. Nah, siapa yang aktif, siapa yang masuk. Nah, sekali-sekali kan Bapak dan Ibu harus kontrol juga. Nah, jadi harapan kami seperti itu. Untuk kebaikan administrasi kita, itu kan namanya, kalau Ibu misalkan hari Rabu, habis jam Ibu isi, cuma 15, kan gitu. Nah, harapan kita nanti kalau Rabu depan bisa Ibu isi balik, Ibu bagusin. Tapi dengan catatan Bapak dan Ibu, kalau seandainya saya hari Rabu Ibu masuk, saya cek ini kok nggak ada siswanya, ini berarti gurunya tidak belajar. Atasan kita pun akan melihat seperti itu. Nah, untuk kebaikan administrasi bisa kita lakukan. Karena itu kalau nggak salah saya, masih bisa juga Bapak dan Ibu isi hari Minggu yang lalu. Gitu. Itu pesan kami. Nah, sedikit tadi mungkin kami lupa, di depan tadi 50% tugas mandiri tadi sudah. 30% live streaming. Jadi harapan kami Bapak dan Ibu, kami sudah informasi juga dengan anak. Kami harapkan Bapak dan Ibu masuk berapa kelas pun, lakukanlah live streaming selama 30% dari calon Bapak. Gimana caranya? Silakan. Tapi lakukan untuk seluruh kelas. Jadi kalau 6 kelas Bapak dan Ibu, 30% itu lakukan satu kali. Gunakan Google Sheet for Education. Saya sudah gunakan untuk 600 orang, 800 orang, saya sudah sering gunakan. Nah, itu untuk 30%. Nah, kemudian yang 20% yang kita sebut dulu namanya tugas kelompok, atau kita beri namanya diskusi anak, itu pun Bapak dan Ibu juga lakukan. Contoh gini, Bapak dan Ibu kita punya tugas, sekali kita mau kasih anak tugas banyak. Kalau nggak nanti sia-sia buku mandiri itu kita jual, kan gitu. Jadi ada 30 soal kita bagi yang 36 itu menjadi 6 kelompok misalnya. Jadi nomor 1 sampai 61. Nah, masing-masing baru kita bagi 5 nomor satu kelompok. Nanti suruh mereka sharing. Yang namanya tugas kelompok lebih banyak, kan nggak apa-apa. Mereka kan kerjakan bareng, gitu. Nah, jadi yang namanya tugas kelompok, yang kita kumpul pun hanya wakil dari kelompok itu. Jadi kalau kelompok 1 menunjukkan mereka kerjasama, maka untuk kelompok 1 kertasnya hanya 1 sama kita.
Jangan pula tugas kelompok, tapi masing-masing anak juga punya tugas, namanya tugas mandiri lagi balik. Gitu. Mensiasati Bapak dan Ibu pada saat memberikan tugas yang lebih sedikit dari yang biasa. Itu yang saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Begitu kira-kira Ibu SM. Mohon izin bertanya Pak. Pak KKS. Silakan Pak KKS. Ya, ini masalah video pembelajaran Pak. Ya. Jadi kalau tidak salah pada waktu yang lewat pihak sekolah berjanji menyediakan satu ruangan untuk mengambil video dan akan memfasilitasi tenaga yang akan mengambil video. Jadi kami harap hal ini jangan dilupakan karena kemampuan kami dalam membuat video pembelajaran itu terbatas. Saya pribadi selama ini mengambil video dari guru yang sejenis dari sekolah yang lain. Jadi untuk hal ini kami harap disediakan waktu, mana tahu Pak IP udah terlalu sibuk, jadi mana tahu ada tim yang lain untuk membantu kami membuat video pembelajaran. Hanya ini Pak, terima kasih. Oh, terima kasih Pak. Silakan Pak. Dalam menjawab Pak JT. Ya. Terima kasih buat Pak KKS. Inilah salah satu yang kita rencanakan, makanya Bapak dan Ibu kita akan undang satu hari di luar jam mengajar MGMP. Itulah yang mau kita sepakati di sini. Nanti kita tentukan ruangannya, kemudian kalau nanti masalah sibuk Pak IP, pasti ada yang bisa mengajari Bapak dan Ibu kalau hanya untuk membuat video. Nah, jadi saya rasa ke depan itu salah satu program kita, tapi kita juga supaya jangan Bapak dan Ibu capek kali, kan kita sepakati dulu untuk 10 topik yang sama yang nanti satu saja. Jadi kalau Bapak dan Ibu sering melihat di mana negara yang maju, mungkin kalau pendidikan bisa kita lihat Finlandia, mungkin Jepang. Di sana yang belajar itu memang gurunya, kan gitu. Kita manusia biasa, tidak semua kita pintar. Saya orang mati-mati. Saya kalau berbicara peluang, berbicara dimensi 3, saya nggak suka. Jadi pas peluang, pas dimensi 3, ada di antara teman yang ya, itu memang senang dia. Kalau saya kalau di prinsip integral, mau seperti apa pun saya suka. Jadi mari kita saling sharing bersama di MGMP itu. Nanti itu kita absen dan itu akan kita foto dan itu akan sebagai bukti lampiran kita untuk Takkin 2021. Karena setelah semalam Takkin sudah ada lagi. Jadi Bapak KKS nanti kemudian guru agama Islam juga akan kita tentukan target agama Islam lagi untuk siswa kita yang baru ini. Akan kita pertanggungjawabkan lagi di tahun depan. Gitu. Kita mau kalau tahun ini saya buat hanya 72 nilai sekolah. Itu pun belum tentu benar semua. Gitu. Jadi target kita ke depan, ya harapan kami semakin hari kita semakin baik. Saya rasa itu saya jawab sama Pak KKS. Terima kasih. Begitu kira-kira. Ya, makasih Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada lagi jangan paksakan. Kurasa Bapak Ibu kalau nanti ada hal-hal yang lain lagi boleh lagi nanti untuk minggu depan akan kita sharingkan secara bersama. Dengan demikian maka briefing kita pada pagi hari ini sebelum nanti ditutup ada satu dari kami. Salah satu tuntutan penilaian sekolah melalui Dapodik kita adalah melalui penilaian kelas secara daring. Oleh karena itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran, dalam waktu dekat ini akan diadakan supervisi kelas. Oleh karena itu siapkan semua perangkat pembelajaran daripada Bapak Ibu, karena ini merupakan tuntutan daripada Dapodik kita. Kami akan nanti sampaikan formatnya kepada Bapak Ibu. Nah setelah itu nanti diisi baru nanti akan dinilai. Itu kira-kira satu tambahan daripada kami. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, dengan demikian atas nama sekolah kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta briefing kita pada pagi hari ini. Semoga apa-apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita bisa jalankan di sekolah kita sehingga ke depan sekolah kita akan lebih baik lagi. Sekali lagi atas nama sekolah kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu.
Semoga Tuhan tetap memberkati kita. Baik, dengan demikian maka kita tutup pertemuan kita. Kami persilakan Ibu SS untuk memimpin doa terakhir kita, doa penutup. Kami persilakan Ibu SS. Ibu SS di luar jaringan, susah jaringan katanya Pak JT. Jadi, Pak JT, SS nggak bisa jaringannya, Pak. Jadi Ibu, kalau begitu, Ibu DG, silakan Ibu DG. Silakan Ibu DG. Halo Ibu DG. Adilang aku babasa Pak JT. Ya, silakan Pak KKS ya. Iya, mari kita bersatu di dalam doa. Doa dimulai. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan, sehingga kami telah dapat melakukan rapat secara virtual melalui Google Meet. Bapa yang di surga, apa yang kami bicarakan kiranya ini menjadi pelajaran dan menjadi pengetahuan bagi kami, sehingga kami dapat melancarkan proses pembelajaran di SMA Negeri Kabanjahe. Bapa yang di surga, sisa hari ini Bapalah yang menemani kami. Dan doa kami yang singkat ini. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi, selamat kembali kita mengikuti pembelajaran bagi yang masuk hari Senin. Selamat pagi. Joshua, kita berikan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.